Baik, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis bab pertama surat Al-Alaq. Nah, kita sudah pernah menghafal surah Al-Alaq ya. Kapan surat Al-Alaq itu diturunkan? Nah, sekarang kita akan belajar dan mencari tahu tentang surah Al-Alaq. Kalau kita sudah hafal, sekarang kita pelajari artinya ya. Nah, sebelum Islam datang, bangsa Arab itu dulunya sangat terbelakang, ya. Makanya disebut dengan apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh, ya. Nah, sebelum agama Islam datang, bangsa Arab itu terbelakang, ya. Tidak sesuai aturan, seenaknya sendiri, ya. Masyarakat pada waktu itu mayoritas orang-orang Arab itu mereka menyembah berhala dan tidak mengenal Allah karena sudah jauh sekali jaraknya dengan nabi sebelumnya. Nabi sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa. Nah, Nabi Isa setelah meninggal, setelah wafat itu jaraknya jauh sekali dengan bangsa Arab. Makanya apa? Sudah tidak mengenal Tuhannya lagi. Ya, mereka orang-orang Arab itu kebanyakan menyembah berhala. Ada yang menyembah bintang-bintang. Ya, ada yang menyembah apa? Makhluk halus, ya kan? Setan dan sebagainya. Masih ingat ya, dulu kita pernah belajar itu. Nah, sehingga pada masa itu disebut dengan masa jahiliyah. Artinya apa? Masa kebodohan. Nah, kemudian Allah mengutus seorang pemuda yang bernama Muhammad. Ya, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ketika usianya 40 tahun. Ya. Nah, sebelumnya Muhammad itu adalah seorang yang jujur, ya, amanah. Artinya apa? Bisa dipercaya. Ya, sifatnya nabi ada 4 ya kan? Sidik, amanah, tablik, fatonah. Itu sebelum menjadi nabi, Muhammad itu sudah memiliki sifat itu. Ya, Muhammad itu seorang yang jujur, tidak pernah bohong. Sidik, ya kan? Sidik itu artinya jujur. Kemudian amanah. Amanah itu artinya bisa dipercaya. Nabi Muhammad itu tidak pernah apa? Tidak pernah berkhianat. Ya, artinya apa? Nabi Muhammad itu orang yang bisa dipercaya. Kalau misalnya punya janji, itu pasti selalu ditepati. Kemudian yang ketiga, tablik. Ya, Nabi Muhammad itu orangnya tablik, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi. Tablik itu artinya apa? Menyampaikan, tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu pengetahuan. Ya, tidak pernah disembunyikan. Kemudian yang keempat apa? Fatonah, cerdas. Ya, nah, tapi kan Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Iya, betul, memang Nabi Muhammad itu seorang yang ummi. Artinya apa? Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad itu bodoh, ya. Nabi Muhammad itu seorang yang cerdas, ya. Karena pada waktu itu di kebudayaan Arab, ya, di kalangan orang-orang Arab itu memang banyak yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan itu bukan masalah di Arab itu. Karena apa? Karena ketika itu ya, di kalangan orang-orang Arab itu yang lebih dianggap pandai itu adalah orang yang pandai menghafal. Ya, jadi kecerdasan menurut bangsa Arab ketika itu adalah yang bisa menghafal dalam waktu cepat dan hafalannya banyak. Hafalan apa? Syair. Karena pada waktu itu apa? Orang-orang suka membuat syair, membuat syair. Syair itu ya semacam puisi, semacam lagu-lagu seperti itu kalau sekarang. Nah, orang-orang Arab pada waktu itu suka sekali membuat syair dan menghafalnya. Nah, jadi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis itu bukan suatu kelemahan, ya, bukan suatu aib. Karena apa? Karena pada waktu itu memang orang-orang Arab itu yang dianggap cerdas adalah yang hafalannya kuat. Begitu ya. Nah, Nabi Muhammad ya sebelum diangkat menjadi nabi ya. Muhammad ketika itu hatinya merasa sedih melihat apa? Melihat masyarakat Arab pada waktu itu
jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Beliau sangat prihatin dengan kondisi bangsa Arab ketika itu, sehingga beliau berpikir dan berusaha untuk mencari jalan bagaimana supaya bangsa Arab ini menjadi bangsa yang maju begitu ya, menjadi bangsa yang beragama begitu. Ya, caranya bagaimana? Nabi Muhammad berpikir, makanya beliau sering menyendiri. Ya, menyendiri itu berkholwat artinya. Menyendiri itu dalam bahasa Arab berkholwat gitu ya. Di mana tempatnya? Di Gua Hiro. Nah, Nabi Muhammad ini sering banget berdiam diri, menyendiri, menyepi di Gua Hiro untuk beribadah dan memohon petunjuk dari Allah agar diberikan cara bagaimana merubah tradisi masyarakat Arab menjadi lebih baik. Nah, karena kebiasaannya Nabi Muhammad yang suka menyendiri tadi itu, akhirnya Allah menjawab, ya. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Masehi, ya. Itu pada saat Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hiro seperti biasa, tiba-tiba beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, peristiwa ini menjadi tanda bahwa Muhammad resmi diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah. Ya. Jadi peristiwa Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril tadi itu, peristiwa turunnya ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tadi itu, ya, menandai bahwa Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi nabi dan rasul. Ketika itu Nabi Muhammad usianya berapa? 40 tahun. Nah, jadi sudah bapak-bapak ya. Abinya Nazira umurnya berapa sekarang? Sudah ada 40 tahun belum? Nah, jadi itu ya, Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Nah, sekarang kita akan itu tadi sebab diturunkannya surat Al-Alaq. Kapan surat Al-Alaq itu diturunkan? Pada tanggal 17 Ramadan. Ya, pada tanggal 17 Ramadan. Makanya tanggal 17 Ramadan sampai sekarang itu sering diperingati sebagai Nuzulul Quran. Ya. Nuzulul Quran. Karena apa? Karena pada tanggal itu, 17 Ramadan itu, Al-Quran pertama kali diturunkan. Begitu ya. Sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Alaq. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa.
Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara kalla la illam yang tahila nasfa'am bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Oke, besok kita lanjutkan belajarnya kita surat baca Al-Alaq. terjemahan surat Al-Alaq. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Nah, itu tadi terjemahan atau arti dari surat Al-Alaq. Sekarang kita akan memahami isi kandungan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96, yaitu surat yang urutannya di Al-Qur'an itu setelah surat At-Tin dan sebelum surah Al-Qadr. Nah, jadi ini menarik nih. Meskipun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu turun pertama kali, menjadi wahyu yang pertama kali, tapi ketika di Al-Qur'an itu dia menempati urutan yang ke-96. Nah, jadi bagaimana Allah menyusun surat-surat di dalam Al-Qur'an? Kok bisa padahal Al-Alaq itu turunnya pertama kali, tapi ketika di Al-Qur'an justru dia berada di urutan surat yang ke-96. Nah, justru Al-Fatihah yang ada di urutan yang pertama. Kenapa kok seperti itu? Karena ya, susunan Al-Qur'an yang sampai sekarang ini kita pegang itu ya, yang ada di rumah-rumah kita itu, susunannya itu memang tidak sesuai dengan turunnya ya. Contohnya kayak tadi surat Al-Alaq itu turunnya pertama kali, tapi dia ada di urutan yang ke-96. Nah, yang menyusun itu Allah ya, yang memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad ya,
oh ini Al-Fatihah ini ada di urutan pertama, yang kedua ini Al-Baqarah, yang ketiga ini Ali Imran, dan seterusnya sampai yang terakhir itu surat An-Nas. Itu yang menyusun itu, yang memberi petunjuk itu Allah. Jadi yang ngasih tahu Nabi Muhammad itu Allah, ya. Jadi itu ya, susunannya itu yang ngasih tahu susunannya itu Allah. Jadi tidak sesuai dengan yang pertama kali turun itu apa gitu, enggak. Itu yang menariknya Al-Qur'an. Ya. Nah, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu turun pertama kali ya. Itu pada malam 17 Ramadan ya, pertama kali. Oleh karena itu, setiap tanggal 17 Ramadan kita memperingatinya sebagai Nuzulul Quran. Artinya apa? Nuzulul Quran itu artinya apa? Turunnya Al-Quran. Karena pada tanggal itu 17 Ramadan itu Al-Quran pertama kali diturunkan. Nah, semua ayat dari surat Al-Alaq ini turun di Mekah. Oleh karena itu disebut dengan surat Makkiyah. Kenapa kok dinamakan surat Al-Alaq? Karena diambil dari ayat kedua, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ada kata-kata alaq di situ, ya. Alaq artinya apa? Al-alaq artinya segumpal darah. Nah, pada ayat 1 sampai 5 itu kita diperintahkan Allah untuk membaca. Membaca apa maksudnya? Membaca maksudnya adalah mempelajari ilmu pengetahuan. Baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Ya, apalagi saat ini perkembangan teknologi sudah sangat maju sekali, ya. Maka kita sebagai orang Islam, kita harus bisa menguasai teknologi, ya. Jangan kita ini sebagai orang Islam taunya hanya sholat, taunya hanya ngaji, taunya hanya puasa. Tidak, kita sebagai umat Islam justru diwajibkan untuk belajar. Belajar apa saja, yang baik-baik tentunya ya. Belajar ilmu apa saja, matematika, fisika, kimia, biologi, semuanya harus kita pelajari, ya. Jangan hanya umat Islam itu jangan hanya cuma bisa sholat, ngaji, ya, puasa, itu namanya ibadah yang hubungannya dengan Allah. Tapi kita tidak boleh ketinggalan dengan orang-orang non-Islam, ya. Kita juga diwajibkan untuk belajar. Justru kewajiban belajar itu datangnya dari Islam, yang mewajibkan semua manusia, baik itu laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, orang muda, orang tua, untuk belajar itu Islam. Zaman dulu orang yang bisa sekolah, orang yang bisa belajar itu hanya orang-orang kaya. Ya, di barat sana, ya, di dunia barat, di Eropa, di Amerika, itu yang bisa belajar, yang bisa sekolah itu dulu hanya orang-orang kaya, dan hanya orang laki-laki saja. Hanya orang laki-laki yang kaya. Bahkan ketika zaman penjajahan Belanda, ketika Belanda menjajah Indonesia, itu enggak semua orang bisa belajar, ya. Orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi itu enggak semuanya bisa sekolah. Hanya orang-orang kaya saja yang bisa sekolah. Apalagi perempuan. Jangan harap ketika itu perempuan enggak bisa sekolah. Ya, perempuan itu hanya dianggap sebelah mata. Buat apa perempuan sekolah? Katanya seperti itu. Nah, dengan datangnya Islam, nah ini menghapus semua tadi itu. Ya, kata Islam apa? Ya, semua umat Islam wajib menuntut ilmu. Ya, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Semua yang merasa orang Islam maka wajib menuntut ilmu, wajib belajar. Ya. Nah, tahu nggak kalau nggak mau belajar? Ya, yang namanya wajib itu kalau dilanggar berarti dosa. Berarti kalau ada orang Islam yang nggak mau belajar berarti dia berdosa. Begitu ya. Karena apa? Karena sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu tadi itu. Semua umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi kalau ada umat Islam yang nggak mau belajar, nggak mau sekolah, berarti dia berdosa. Begitu ya.
Nah, dengan menguasai ilmu pengetahuan itu akan mempertebal keimanan kita kepada Allah, ya. Sehingga kita akan semakin menjadi orang yang bertakwa. Begitu ya. Jadi dengan kita belajar itu justru membuat keimanan kita semakin bertambah. Nah, kemudian ayat selanjutnya dalam surat Al-Alaq itu berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi untuk melaksanakan sholat. Bahkan Abu Jahal pernah mengancam Nabi mau menginjak lehernya Nabi dan membenamkan wajahnya Nabi Muhammad ke tanah apabila dia mendapati Rasulullah sholat. Tapi kenyataannya ya, setelah Abu Jahal melihat Nabi Muhammad sedang sholat, dia ketakutan. Dia mundur ketakutan. Karena apa? Karena dia melihat ada selokan, ada parit begitu yang di dalamnya itu ada api yang menakutkan. Nah, jadi Allah telah melindungi Nabi Muhammad dari kejahatan Abu Jahal. Yang tadinya Abu Jahal ini sesumbar ya, dia bilang pokoknya kalau aku lihat Muhammad sholat akan aku injak lehernya. Nah, tapi yang terjadi apa? Ketika Abu Jahal melihat Rasulullah sedang sholat, ternyata Rasulullah ini dijaga oleh Allah. Ya, Abu Jahal melihat di sekelilingnya Rasulullah itu ada parit, ada lubang begitu ya, yang mengeluarkan api. Akhirnya Abu Jahal ketakutan sendiri. Nah, kemudian di ayat selanjutnya Allah juga mengingatkan tentang nikmat, ya, nikmat yang diberikan kepada Allah kepada manusia. Manusia ini seringkali melupakan kenikmatan dari Allah ketika merasa dirinya kaya, punya banyak uang. Seringkali manusia ini lupa kepada Allah, bahkan menjadi menjadi sombong dan menganggap orang lain rendah, ya. Nah, Allah pasti akan menghukum, mengazab orang-orang yang seperti ini, ya. Dan demikian juga seperti Abu Jahal, Allah akan mengazab orang-orang yang menghalangi orang lain untuk berbuat baik, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal tadi ya. Abu Jahal diancam oleh Allah karena apa? Karena selalu menghalangi Nabi Muhammad ketika mau sholat. Nah, pada ayat terakhir dari surat Al-Alaq berisi larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Nah, itu tadi isi dari surat Al-Alaq. Cukup dulu untuk hari ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi ya.